Kita lanjut untuk mereview bab 3 dengan judul yang sama. Sebenarnya lanjutan pada yang ketiga itu eh, kita akan fokus pada aspek metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian sendiri ini tidak harus banyak halaman, sebenarnya itu 10-15 cukuplah. Jadi ini secara total halaman sudah cukup, hanya saja perlu kita bedah apakah poin-poinnya sudah disajikan atau belum. Kita coba lihat. eh Pendekatan dan metode penelitian sebaiknya ini samakan saja sebenarnya. Dan ini eh saya kira formatnya tidak harus dibuat sebagai pengantar, tapi tidak masalah sih, ini nggak apa-apa ini dibuatkan, tapi misalnya ini ditempatkan di aspek yang paling paling ujung. Oh, ini diprotek ya, nggak bisa diedit. Ini kenapa ini ya, coba cek dulu. Baik, kita lanjut. Ah, Tadi ada gangguan sedikit, mohon maaf. Jadi di metodologi penelitian jika ingin menyajikan pengantar tidak masalah, tetapi format ininya yang harus dibakukan. Ini seolah-olah menjadi subbab baru, padahal ini kan bukan sebenarnya. Jadi mohon nanti dimiringkan ya, disamakan dan ini pun harus sama sebenarnya, disesuaikan. Kita coba lihat dari aspek pendekatan dan metode penelitian. Pendekatan interpretatif approach. Oke. Menstitusi kondisi yang melahirkan suatu ide hidayat. Hmm, Historis. Metodenya saya mana nggak kebaca. Metode penelitiannya apa ini? Pendekatan. Menggunakan pendekatan historis yang ditopang dengan tujuan tinjauan sosiologis, situasi dan kondisi yang memberikan suatu ide dari Hidayat Surya Laga. Oke, memang kalau pendekatan historis ini lebih baik diungkapkan secara jelas aja, Pak. Oh iya, tidak masalah sih sebenarnya itu. Menyebut bahwa ada 6 langkah dalam metode historis. Cara, oke, ini jenis dan sumber data, jenisnya apa? Ya, perpustakaan, library research. Oke, kualitatif ya. Beberapa pendapat ahli, sumber primer, sekunder, teknik pengumpulan data, analisis data, ada namanya reduksi data, oke. Penyajian data, penarikan kesimpulan. Nah, eh, yang perlu diperhatikan, kalau di bab 2 itu kan ada teori pemahaman. Nah, ini masuknya kemana? Apakah masuk ke metode historis kah? Atau seperti apa?
Itu yang perlu ada supaya ada keterkaitan. Kalau saya baca di, metode penelitian ini, pendekatannya itu kan yang pertama, fokus kepada proses penafsiran. Proses penafsiran itu ditopang dengan, pendekatan sebenarnya ingin fokusnya kan pendekatan, eee, apa ini ya, mmm, historis. Wah, ini pendekatan sejarah. Historis meminjau permasalahan dari tinjauan sejarah. Historis ini dari keenam langkah itu terdapat topik nyusun semua bukti, langkah heuristik sedang mengevaluasi semua bukti sejarah termasuk tahap kritik. Eh ini saya dengan penggunaan sejarah sebenarnya akan terlalu terlalu ribet sebenarnya menurut saya itu, kalau misalnya tok penggunaan sejarah. Jadi udah aja misalnya gini, pendekatannya adalah interpretative approach, ya menekankan pada pemberian atau teks tafsir, nah, eee, oke, topang dengan tinjauan sosiologis, kondisi yang melahirkan suatu ide. Nah ini historisnya nggak nyambung sebenarnya itu, karena di sub penelitiannya itu adalah sosiologis. Nah, kenapa harus historis? Ini yang enggak ini ya, enggak match sebenarnya itu. Kalau mau ini masukkan di kerangka teori saja, nggak usah disajikan di ini. Jadi nanti, sosiologis seperti apa yang digunakan harus jelas. Jadi ini misalnya sosiologis seperti apa yang digunakan. Nah kan, ini harus jelas dengan kerangka teori yang dibangun, landasan teori maaf, landasan teori yang dibangun. Ini ya, landasan teori yang dibangun itu pun harus jelas. Nah, jadi kalau misalnya mau udah aja fokus satu, jangan terlalu banyak-banyak dengan pendekatan, sosiologis karya siapa, maka di sini hanya menjelaskan tentang teori seperti apa yang digunakan, misalkan teori seperti apa yang digunakan. Kecuali kalau misalnya sudah masuk kepada teorinya teori sejarah, itu bisa, tapi kan ini nggak masuk ke ranah sejarah secara keseluruhan, jadi udah aja sampai sana. Nah, lalu ini kan bisa dihapus, bisa ditambahkan langkah-langkah yang dari apa, dari contoh misalnya metode historis. Kalau metode itu yang saya pahami ini bukan langsung kepada metode sejarahnya, tapi misalnya kalau ini adalah pendekatan maka metode penelitiannya kualitatif. Jadi metodenya adalah kualitatif. Sedangkan nanti di jenis dan sumber data, ya benar library research. Nah, jadi yang di sana adalah kualitatif, ini library research. Jadi yang sejarahnya saya kira hapus aja lah, itu terlalu ribet nanti menyusahkan diri sendiri ketika bab 4-nya. Data primernya oke, sekunernya oke, pengumpulan data, analisis data, penyajian data, penyajian data, penarikan kesimpulan, udah cukup ya. Kalau sistematika penulisan saya nggak tahu apakah di bab 3 bab berapa itu, biasanya bab 1 kan. Nah, bagusnya di metode ini carikan gambar-gambar atau buat tabel atau buat diagram yang berkaitan dengan, eee, metode penelitian yang diangkat. Jadi, bab 3 bisalah lengkapi sampai 15 halaman, karena memang nggak terlalu banyak untuk metodologi penelitian.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.